Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Teman-teman. Oke, kita sebelum mulai pembelajaran hari ini, saya mau minta tolong dahulu untuk kita berdoa. Saya minta tolong kepada Clara. Silakan Clara memimpin doa. Clara Agustina. Ya, Bu. Saya akan berdoa menggunakan doa Katolik, yang lain bisa mengikuti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya Tuhan, berkati dan sertailah kami supaya kami bisa menangkap apa yang dipelajarkan hari ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Clara. Gimana teman-teman mengerjakan soal latihannya? Apakah ada yang mengalami kesulitan? Belum. Ada yang mengalami kesulitan atau tidak? Atau semuanya gampang? Ada yang mau sharing mungkin? Ini pada malu-malu atau pada nggak ngerjain atau gimana ini? Monggo teman-teman, yuk ada yang mau sharing silahkan. Apa yang kalian rasakan ketika saat tadi mengerjakan? Nggak perlu saya tunjukkan. Buat sharing aja. Gimana teman-teman? Belum. Oke, kalau gitu saya minta tolong kepada Clara, panggil temannya satu, Clara. Lupa. Janeva, Bu. Oke. Siapa Janeva? Ya. Oke, Janeva, halo. Halo, Bu. Ya, kira-kira tadi pas saat mengerjakan latihan itu gimana? Adakah kesulitan atau tidak? Tidak, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Coba panggil satu temannya lagi, Janeva. Ya, Bu. Karya, Ibu. Karya, halo Karya. Iya, Ibu. Ya, tadi pas saat mengerjakan bagaimana Karya? Bisa apa tidak? Lumayan, Bu. Lumayan tuh, lumayan bisa atau lumayan sulit? Lumayan bisa, Bu. Lumayan bisa, oke. Terima kasih Karya. Oke, Ya. kita bahas ya teman-teman ya. Udah pada siap belum nih membahasnya? Biar teman-teman bisa ya. Oke, biar teman-teman tidak shock jantung, mungkin saya bahasnya pakai jawaban yang ada di saya saja. Biasanya sih kalau minta temennya yang menjawab, biasanya takutnya pada malu-malu, terus pada nggak siap, dan sebagainya. Nah, saya salah. Jadi, kita pakai untuk soal yang pertama dahulu. Jadi, untuk soal yang pertama, ini sebenarnya bentar, kok saya salah share. Nah, nih. Jadi soalnya sebenarnya hampir mirip dengan yang contoh yang saya berikan, hanya yang membedakan apa kira-kira teman-teman yang ditanyakan. Yang beda apa dari yang pertama tadi yang saya berikan? Apa, Pak? Periode sama yang 4 kali itu, Bu. Periodenya 4 kali, betul. Sama Vero. Periodenya ya. Ya.
Jadi yang membedakan hanya periodenya kalau dari soal yang saya infokan di awal. Nah, di sini sebentar, kayaknya saya harus ngecek dulu. Dan yang sepertinya salah ngopi apa gimana. Periodenya yang diminta 3 kali ya teman-teman ya. Iya Bu, yang nomor 1. Nah, pas bener kan. Saya membuatnya pas tengah malam jadinya pengkopinya jadi salah nih untuk jawabannya. Oke, sebentar. Saya minta tolong teman-teman nanti membantu memperbaikinya ya. Periodenya sama 3 kali, berarti nggak ada perbedaan dengan jawaban yang pertama ya? Iya Bu, sama di contoh yang Ibu kasih lewat YouTube. Oke, ya. Oke, kalau gitu saya pakai yang contoh yang 4 kali aja ya. Itu bonus berarti buat teman-teman pada saat saya memberikan ininya, pas saat itu saya hilang itu. Oke, sudah terlihat dalam bentuk tampilan slide belum? Sudah Ibu. Sudah ya. Oke, saya bahas dengan contoh soal yang berbeda ya. Di sini 4 kali yang diminta, jadi beda sama yang di awal. Nah, karena saya mau pakai konsepnya untuk ordinary, di sini saya contohkan untuk yang akhir periode. Jadi kalau teman-teman ingat, ordinary ini dia pasti harus di akhir pembayaran. Sedangkan satunya kebalikannya adalah annuity due, itu pembayarannya ada di mana teman-teman? Di awal Di awal periode. Nah, itu konsep dari anuitas. Jadi teman-teman harus tulis info tersebut gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman salah di awal menentukan untuk ordinary dan annuity, semuanya jawabannya akan salah. Gitu. Oke, kita bahas. Nah, di sini kebetulan saya minta untuk di 4 periode. Jadi ada 4 tahun yang nanti harus teman-teman hitung. Oke, ini juga sepertinya salah share screen lagi nih saya. Ya benar, salah share. Oke, jadi yang diminta adalah 4 periode. Nah, kebetulan di sini tadi kalau awalnya saya ingin meminta awal periode ya. Jadi kita balik aja, soal tadi itu dianggap untuk di awal periode, bukan di akhir periode. Kalau di akhir periode, teman-teman harus menambahkan di sini, harus menambahkan di bagian ini, itu adalah 4. Nah, kalau misalnya ingin dihitung di akhir periode, maka di tahun yang ke-0 ini tidak perlu dihitung. Gitu. Jadi nanti ketika teman-teman ingin menghitung di tahun yang bingung nggak teman-teman? Kalau bingung saya pindah dalam bentuk ini aja, tulisan. Ada yang bingung nggak? Bingung, Bu. Bingung ya? Oke. Kalau bingung saya pindahkan saja. Bentar, teman-teman. Nah, ini sebenarnya jawabannya. Oke, saya ulangin ya. Jadi kalau tadi saya minta untuk di 4 periode, maka teman-teman harus memulai dahulu
Yang diminta itu dilihat kalau dari rumus garis waktu, mulai dari periode 1, 2, 3, dan 4. Jadi tahun pertama tidak dihitung. Atau tahun ke-0 ini tidak dihitung. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman untuk menghitung dahulu di bagian konsep ordinary. Jadi untuk ordinary itu tahun ke-0-nya tidak dihitung. Jadi dia dihitung mulai dari tahun pertama sampai dengan periodenya yang diminta itu berapa. Dari sini paham dulu nggak konsepnya? Halo. Paham, Bu. Paham. Oke. Lalu, saya belum share screen ya? Belum, Bu. Belum. Nah, karena di sini dimintanya untuk ordinary, yang dengan kata notabene tadi, tahun ke-0 tidak dihitung, maka di sini teman-teman berarti kalau menggunakan garis waktu yang bagian awal tidak dihitung, lalu yang dihitung hanya 1, 2, 3, dan 4. Kebetulan soal tersebut saya mintanya 4 kali. Nah, di sini di bagian ini teman-teman ketika sudah tahu N-nya itu adalah 4, maka berdasarkan dari tahun yang lagi ingin kita hitung, itu harus dikurangi T gitu ya, atau dikurangi dengan tahun yang dicari. Jadi 4 dikurangi 4, 4 di sini maksudnya apa yang di bagian kanan? Yaitu dari hasil perhitungan 4-nya didapat dari bagian di mana yang ingin kita cari kebetulan di tahun ke-4 gitu. Nah, bilangan jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1 sehingga 500 dikali dengan 1 hasilnya adalah 500. Bagaimana dengan di bagian konsep di tahun ketiga yang lagi ingin kita hitung? Nah, karena kita sudah tahu N-nya itu totalnya ada 4, dan kebetulan ingin menghitung di tahun ketiga, maka di sini dikurangi dengan 3. Begitu juga seterusnya sampai dengan di tahun pertama. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Atau sudah paham? Bagaimana teman-teman? Paham atau tidak? Paham ya? Paham, Bu. Nah, oke. Jadi kalau sudah paham, tinggal kalau konsepnya anuitas harus dijumlah. Jadi mulai dari 500 ditambah 550 ditambah 605 ditambah dengan 665,5. Lalu bagaimana kalau kita menghitung dengan cara bertahap? Dengan cara bertahap ini juga teman-teman harus menghitung dari mulai tahun pertama. Karena pembayarannya di awal atau di akhir periode teman-teman? Kalau di awal tahun pertama. Gimana teman-teman? Pembayarannya di awal atau di akhir periode? Kalau yang seperti ini? Halo. Ini diam-diam lagi pada bingung atau gimana teman-teman? Christian, bisa membantu saya? Christian, pembayarannya kenapa kok menggunakan tahun pertama, tidak di tahun ke-0? Halo, Christian. Iya, Bu. Ya, kenapa kok menggunakan tahun pertama, tidak tahun ke-0 pas saat menghitung pertama kali? Karena Masih bingung, Bu. karena bingung. Oke, Christian bisa minta tolong bantuan temannya kok. Siapa kira-kira? Ike, Bu. Oke. Halo Ike, kira-kira pembayarannya kenapa dimulai di tahun pertama, tidak di tahun ke-0?
Iya, Bu. Ya, kenapa pembayarannya di mulai tahun pertama, tidak mulai tahun ke-0? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Karena apa teman-teman yang diminta tadi soalnya? Karena uangnya diterima di akhir tahun, Bu. Betul, diterima di akhir tahun. Jangan bingung ya teman-teman. Kalau sudah saya pindah gini, jangan bingung. Jadi yang diminta adalah ordinary. Nah, karena dimintanya ordinary, maka di sini teman-teman menghitungnya mulai dari tahun pertama sampai dengan di akhir periode. Kalau secara gambar, dia akan seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman bingung, silakan hitungnya mulai dari periode akhir dulu, baru turun hingga ke periode pertama. Kalau misalnya di sini, di bertahap, dia tidak menggunakan garis, melainkan hanya tinggal teman-teman hitung. Konsepnya gimana sih? Kalau untuk ordinary, tahun ke-0-nya tidak boleh dihitung. Jadi tahun yang di 0 itu tidak diikutkan, sehingga hasilnya pun juga nanti akan tetap sama. Hasilnya adalah 2.320,5. Nah, dengan rumus formula, ini juga sama teman-teman. Sebenarnya cara ini kalau teman-teman perhatikan, pangkatnya itu untuk yang ordinary sama yang menghitung annuity, ini tidak berbeda teman-teman. Jadi kalau menggunakan ordinary, pangkatnya pangkat 4, sedangkan menggunakan annuity, pangkatnya pangkat 4. Tapi cara menghitungnya kalau ordinary, itu mulai dari tahun 1, 2, 3, dan 4, sedangkan untuk annuity, itu dimulai dari tahun 0, 1, 2, dan 3. Jadi kalau dihitung semuanya ada 4. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Biasanya tidak luput gitu ya. Saya pun juga kadang suka salah di bagian kalau sudah formula. Karena ketidakkonsep dari ketelitian itu. Ketidaktelitian akan berakibat fatal ke belakang. Jadi teman-teman harus paham bahwa di sini kalau misalnya menghitung ordinary, itu dimulai dari tahun pertama. Sehingga tahun ke-0 itu hanya khusus untuk menghitung konsep annuity. Nah, karena sama-sama dengan totalnya itu adalah 4, maka di sini pangkatnya yang dibebankan adalah 4. Sehingga hasilnya pun cara menghitungnya, kalian selesaikan dulu bilangan yang di dalam kurung, cara menghitung yang ada di dalam kurung ini. Lalu kemudian kalau sudah selesai baru dikalikan dengan nilai present value-nya atau 500-nya. Sehingga hasilnya sama yaitu 2.320,5. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Halo. Clear? Aman? Untuk formula? Aman atau tidak? Oke. Aman, Bu. Gimana, Aman, Ibu. Aman ya? Oke. Nah, bagaimana dengan menggunakan tabel future value anuitas? Teman-teman masih ingat, saya sudah membagikan tabelnya di dalam belajar. Jadi nanti teman-teman mencari dahulu bentuknya di sini harus dicari presentase sama periodenya. Nah, kebetulan untuk di bagian periode 4 dengan tingkat bunga 10%, itu hasilnya adalah 4,6410. Nah, kalau teman-teman bingung, nanti kalau buka tabel, itu hati-hati cara membacanya ya. Jadi, di sini periode yang diminta 4, lalu presentasenya 10%. Jadi, hasilnya adalah 4,6410. Ini koma ya, teman-teman semua di dalam ini, tidak ribuan. Biasanya saya menemui
jawaban pas ujian ini ribuan, itu hati-hati. Lalu kita lanjut, hasilnya pun juga tetap sama, yaitu 2.320,5. Nah, ini untuk yang konsep yaitu ordinary semua. Bagaimana kalau mau menghitung annuity dari rumus ini? Ada yang bisa membantu saya? Kalau dengan diketahui hasil ordinary-nya, maka untuk menghitung annuity-nya, bagaimana caranya? Ada yang mau coba? Dikali sama persennya bukan, Bu? Tidak hanya dikali persennya, Grace, masih ada di apa lagi, Grace? Rumusnya jangan dihilangin bagian depannya. Hasil ordinary-nya Betul. dikali 1 tambah persennya itu. Betul, Feb. Gimana, Feb? Suaramu imut banget. 1 ditambah persennya. Hasil ordinary dikali 1 tambah 10%. Yang persennya, Bu, maksudnya. Jadi hanya tinggal ditambah annuity, betul yang tadi disampaikan Grace, cuman belum tuntas gitu ya. Hasil ordinary dikali 1 plus R-nya saja, teman-teman. Jadi, di sini ketika teman-teman diminta untuk menghitung hasil ordinary-nya, tidak perlu menghitung panjang-panjang gitu ya, kecuali kalau tadi diminta catatannya 2 metode, atau 3 metode, atau sebagainya. Nah, kalau diminta untuk 1 aja, atau tidak diinfokan di soal, cukup kalian mencarinya dengan cara seperti ini, yaitu 2.320,5 dikali dengan 1 plus R. R di sini adalah 10%. Jadi 2.320,5 dikali 1,1 itu didapat dari 10% dibagi atau dijadikan bentuk desimal, 10 dibagi 100, hasilnya adalah 0,1, maka ketika ditambahkan dengan 1, hasilnya menjadi 1,1. Nah, totalnya ada berapakah hasil perkalian 2.320,5 dikali 1,1? Berapa, teman-teman? 2.552,5. Betul, 2.552,55. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ini untuk cara yang paling simpel. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada berarti saya lanjut ya. Jadi teman-teman di sini nanti bisa melihat juga jawaban yang sudah saya berikan. Tadi latihan tadi, nanti saya akan berikan catatannya kepada teman-teman. Nah, ini sama jawabannya. Nah, bagaimana dengan yang present value? Semoga saya tidak salah memberikan soal kepada teman-teman ya. Jadi, sebentar, saya coba cek latihannya itu untuk soal yang kedua, apakah gitu ya. Oke, berarti tadi jawaban teman-teman yang kedua 2.552,55 semuanya. Apa ada yang beda? Gimana teman-teman? Sama, Bu. Sama, oke. Oke, kalau sama berarti jawaban teman-teman juga sama dengan saya tadi ya, yaitu 2.552,55. Nah, kita lanjut ya. Berarti untuk soal yang ketiga, yang terakhir. Yang diminta adalah teman-teman menghitung uang budi dengan periodenya di sini 5 tahun dan diskontonya 5%. Nah, kebetulan saya hanya ingin
mengatakan bahwa di sini teman-teman soalnya diminta untuk annuity atau ordinary. Kalau Budi akan menerima pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp1.000 mulai awal tahun. Nah, itu ordinary atau annuity? Annuity, Bu. Annuity, oke. Terima kasih, Grace. Jadi, kalau dia annuity, maka di sini, saya share kembali, maka di bagian ini, dia yang dihitung mulai dari tahun 0 ya. Jadi kalau annuity, ingat teman-teman, yang dihitung tahun ke 0. Nah, tidak perlu panik, kok cuma sampai angka 4, Bu? Kan padahal yang diminta 5 tahun gitu ya. Nah, ketika kalian menghitung konsep dari tahun ke 0 atau di awal tahun sekali, diibaratkan kayak di awal 1 Januari gitu ya, maka di sini 1 Januari itu sudah dihitung 1 kali. Lalu nanti tanggal 31 Januari dihitung ke 2 kali. Terus kemudian berikutnya itu dia di awal periode, di akhir periode Februari itu jadi tahun ketiga, di bulan Maret di akhir periode jadi bagian periode ketiga, dan yang terakhir adalah di akhir periode 4 di bulan April itu di akhir bulan itu sudah jadi periode 4, sehingga hasilnya adalah 4.546. Teman-teman sama atau berbeda dengan saya jawabannya? Sama, Bu. Sama, Ibu. Oke, ini untuk satu metode saja atau satu tahap. Nah, kalau semisal saya minta teman-teman menggunakan rumus formula, sebentar, saya kopikan dulu rumus formulanya. Kebetulan saya memberikan contoh kepada teman-teman, tidak ada yang menggunakan rumus formula untuk annuity do. Oleh karena itu, saya ingin teman-teman melengkapi. Kira-kira kalau dengan yang seperti ini bagaimana? Oke. Nah, dari rumus awal ini, apakah ada yang kurang untuk mencari konsep annuity do? Sebentar. Belum ke share screen ya? Belum, Ibu. Belum, Bu. Apakah masih ada yang kurang, teman-teman, kalau rumus formulanya seperti ini, kalau mau mencari annuity do? Dikali 1 tambah R lagi, Bu. Betul, dikali 1 plus R lagi. Jangan lupa, teman-teman, kalau untuk annuity, cara paling singkat teman-teman mengingatnya adalah tinggal dikalikan hasil dari ordinary dikalikan dengan 1 plus R. Sehingga kalau di sini, saya sudah dapat hasil dari untuk yang bagian tadi itu, nah ini juga saya juga kadang suka miss di bagian ini teman-teman. Jadi kita hitung bersama-sama ya. Sebentar, saya akan matikan untuk bagian slide show-nya. Jadi tadi yang diminta adalah 5 periode. 5 periode kalau ordinary, betul dia akan dipangkatkan 5 atau 4, teman-teman? 5, Ibu. 5 ya. Saya zoom seperti ini kelihatan? Kelihatan ya. Oke. Nah, terus di sini juga nanti pangkat 5 semuanya. Jadi, ketika kita masukkan, nilai C ini adalah sama dengan present future value-nya, maksud saya. Jadi 1000 dikurangi dengan 1000 dipangkatkan, dibagi, maksud saya, dibagi 1 plus 5% pangkat 5, ini teman-teman harus mengubah dahulu bentuk desimalnya menjadi 5% itu kalau diubah desimalnya jadi 0,05. Sehingga
1000 akan kita bagi dengan 1,05 pangkat 5, ini hasilnya adalah berapa teman-teman? 783,5, Bu. Sebelum hasil pembaginya, Ren. 1,2762. Betul, 1,2762 atau 7,3 itu boleh. Sehingga 1000 dibagi dengan 1,2762 hasilnya adalah berapa teman-teman? 783,5. 783,5. Nah, nilai ini akan kita kurangi dengan 1000. 1000 dikurangi 783,5 hasilnya adalah 216,47. Dibagi dengan 5%, atau dibagi dengan 0,05 hasilnya menjadi 4.329. 329,47. Nah, hasilnya sama atau beda nih? Beda ya. Tapi jangan lupa teman-teman masih harus dikali dengan Dikalikan 1 plus R. hasilnya, jangan lupa harus dikalikan dengan nilai tadi ya. Bentar, saya tambahkan. Jadi jangan panik teman-teman. Kalau ini saya baru menghitung baru di konsep ordinary. Jadi dikalikan dengan 1 plus R hasil dari ordinary, maka hasilnya adalah berapa teman-teman? 45,87. Oke. Jadi kalau dibuat penjelasan lebih detailnya 4.329,47 dikali dengan 1,05. 1,05 itu asalnya dari 1 ditambah 5%, maka hasil akhirnya adalah berapa tadi, Grace? 4,545,87. 4,5,87. Nah, hasilnya sama tidak dengan yang tadi? Jawaban teman-teman, atau ada perbedaan? Ada yang beda nggak teman-teman? Kalau tadi saya menghitung dengan rumus bertahap itu 4.545,96. Kalau yang saat ini hasilnya adalah 4.545,87. Sama atau beda? Beda di Beda deh koma sama terakhir, Bu. Beda koma terakhirnya. Nah, kalau teman-teman melihat di sini sudah beda di koma terakhirnya, jawaban teman-teman tidak perlu panik. Yang penting depannya sama. Atau kalian bulutkan menjadi 4.446 itu boleh. Gitu. Jadi dengan rumus bertahap maupun formula, ini teman-teman tidak perlu panik. Gitu ya. Biasanya saya menemui mahasiswa nih, kalau menjawab ujian suka pada panik. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk konsep anuitas dulu mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman, masih ada sesi waktunya untuk kalian bertanya. Pas saat ujian kalian nggak bisa bertanya sama saya soalnya. Ada yang mau coba bertanya? Kalau tidak ada, saya mau bertanya gantian nih. Kalau mau menghitung future value dengan future value anuitas, tabel manakah yang menggunakan FVIFA?
Untuk menghitung yang anuitas atau yang future value biasa? Yang mau coba teman-teman? Manakah yang digunakan untuk menghitung berdasarkan dari tabel FVI FA? Anuitas, Bu. Anuitas, betul tuh. Jadi teman-teman jangan kekecoh ya kalau mau menghitung anuitas menggunakan tabel yang belakangnya itu adalah notasi A. Sedangkan kalau yang tidak menghitung anuitas, teman-teman menghitung dengan yang cara dia tidak perlu pakai nilai A. Nah, kemarin teman-teman kalau sudah melihat hasil penjelasan teman-temannya, untuk yang menghitung perpetuity itu lebih mudah dibandingkan teman-teman saya minta untuk menghitung konsep dari yang namanya anuitas ataupun future value maupun present value. Nah, saya akan memberikan yang namanya informasi untuk perpetuity. Jadi, atau disebut dengan perpetuitas biasanya, ini adalah metode anuitas dengan periode yang tidak terbatas. Nah, di sini kalau dicontohkan soalnya, gitu ya, contohnya adalah Budi akan menerima royalti dari hasil karya musik yang telah dikeluarkan olehnya sebesar 3 juta per tahun. Berapakah nilai present value jika diskontonya itu adalah 5%. Nah, ada yang mau coba bantu saya cara menjawabnya seperti apa kalau kayak gini? Ada yang mau coba? Oke, kalau misalnya belum, nggak apa-apa. Jadi cara mencarinya adalah, silakan teman-teman catat ya. Present value sama dengan PMT, itu adalah yang dibayarkan per tahunnya berapa, dibagi dengan tingkat diskontonya atau K. Sehingga present value sama dengan PMT-nya berapa, teman-teman? Halo. 3 juta, Bu. 3 juta. 3 juta, betul. Yang dibayarkan per tahunnya adalah 3 juta atau PMT-nya. Dibagikannya berapa? Tadi saya minta 5% ya. Ini saya tulisnya nggak selesai. Oke, nggak mau ditimpa. Oops, sorry. Ya, oke, maaf teman-teman. Harus saya ubah lagi tadi. Tapi kalau untuk, nah, kayak puji Tuhan masih bisa. Jadi di sini mohon maaf teman-teman, di sini itu kalau oke, malah jadi hilang. Nah, saya share ulang deh.
jadi hilang karena mau memperbaiki 5% ini jadi hilang malah. Nah, semoga sih masih bisa dibalikin. Oke, nggak mau. Berarti saya harus bikin tulisan lagi. Perpetuitas itu adalah nilai anuitas dengan periode tidak terhingga. Sehingga kalau saya berikan contoh kayak tadi, Budi akan menerima royalti dari hasil karya musiknya sebesar 3 juta per tahun dengan tingkat diskonto 5%. Berapakah nilai present value-nya? Nah, tadi untuk cara mencarinya, teman-teman bisa menggunakan rumus yaitu present value sama dengan PMT dibagi K. Present value-nya di sini kalau PMT-nya 3 juta, K-nya berapa teman-teman? 5%. 5%. 5, Ibu. 5%. Sehingga kalau kalian ubah dulu jadi bentuk desimal, nilainya adalah 3 juta dibagi dengan 5%. Desimalnya berapa teman-teman? 0,05. 0,05. Dengan kata lain, nilai present value sama dengan 60 juta. berapa? 60 juta. 60 juta, Bu. 60 juta. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk konsep perpetuitas, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman menghitung perpetuitas, caranya seperti ini. Biasanya sih soal-soalnya akan mirip dengan bentuk seperti ini ya. Si A akan menerima royalti atau menerima hasil hak patennya, itu pembayaran per tahunnya sebesar sekian. Dengan tingkat diskonto berapa. Nah, berapakah yang nilai present value-nya saat itu gitu ya. Kalau 3 juta itu kan berarti konsep di mana dia akan menerima yang namanya seharusnya dia menerima 60 juta gitu ya. Tapi dibayarkannya dicicil per tahun. Hingga tahun yang tidak terhingga biasanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Silahkan dicatat ya. Atau kalau misalnya belum dicatat ya saya akan share, akan screenshot, terus kemudian saya berikan nanti ke teman-teman. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Monggo. Sampai di sini. Sampai 3 konsep dahulu. Jadi, minggu depan pas UTS, teman-teman bahasnya, bahan materinya dari bab 1, tentang laporan tentang manajemen keuangan, lalu laporan keuangan, terus kemudian kaitannya dengan yang namanya analisis laporan keuangan yang kemarin kita pelajari, yaitu mulai dari rasio, lalu kemudian ada time interest, terus kemudian ada juga untuk menghitung perputaran persediaan dan sebagainya. Nah, nanti di belajar, kalian silahkan buka informasi yang saya berikan kepada teman-teman. Saya buka belajarnya dulu ya, di tampilan LMS-nya. Jadi di sini, itu teman-teman sudah saya berikan video pembahasan materi yang mungkin nanti teman-teman bisa pelajari. Saya nggak tahu kalian mau belajar apa enggak untuk ujian gitu ya. Di sini selain tadi soal latihan, ada konsep dari anuitas juga. Terus saya bagi 2 untuk penjelasan future value anuitas sama present value anuitas. Nah, sedangkan untuk perpetuitas dan amortisasi
Di sini teman-teman nanti silahkan lihat video yang saya berikan. Terus probabilitasnya itu sudah saya infokan tadi, contohnya caranya seperti itu. Sedangkan amortisasi ini teman-teman harus hati-hati karena agak tricky. Nanti kita coba lihat hasil penjelasan kelompok penyaji ya. Nah, di sini saya juga memberikan pembahasan review materi. Jadi, tidak hanya review materi yang pernah kita lakukan selama ini gitu ya. Kalau dulu teman-teman masih ingat ada latihan untuk menghitung laporan keuangan, mulai dengan cara membuat laporan keuangan dan sampai dengan analisisnya. Di sini juga teman-teman ada soal yang kedua terkait dengan kemarin menghitung present value, dan hari ini teman-teman menghitung konsep anuitas. Nah, di bagian video ini ditambah juga dengan perpetuitas sama kaitannya dengan amortisasi. Nah, video ini juga teman-teman diminta untuk mempelajari cara menghitung DSO. Jadi, semoga sih saya mengeluarkan soal yang mirip-mirip gitu ya. Jadi, sehingga nanti teman-teman bisa mempelajarinya. Jika misalnya masih penasaran, apa mau saya beri soal lagi atau mau cukup mempelajari video? Gimana teman-teman? Ini silakan voting loh. Jangan sampai nanti saya berikan ternyata teman-teman kesusahan. Loh. Gimana teman-teman? Mau diberikan soal atau mau cukup mempelajari yang ada? Gimana nih teman-teman? Kalau saya sih dari video cukup, Bu. Dari video cukup ya. Oke. Kalau misalnya nanti ada yang belum paham, silahkan teman-teman konfirmasi saja ke saya, nggak apa-apa. Oke, jadi bahannya lumayan banyak ya. Silahkan teman-teman pelajari dari soal latihannya. Atau review materi yang saya berikan. Dan tidak sampai ke konsep obligasi. Seperti itu. Oke, karena minggu lalu saya masih utang untuk amortisasi, karena yang perpetuitas sudah dibahas, silahkan teman-teman yang bertugas untuk menjelaskan amortisasi, menyampaikan hasil ininya, hasil diskusinya, monggo. Izin share screen ya, Bu. Iya, oke, silakan. Oh iya, untuk mencari EVA dan MVA juga tetap saya minta teman-teman pelajari. Silakan Yurika dan kelompok, monggo. Nanti pelan-pelan ya, biar teman-temannya nggak bingung. Oke, Bu. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi amortisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Fionika dengan NIM 21178. Kemudian ada saya, Agatha, dengan NIM 21181. Kemudian Sandra dengan NIM 21203. Dan Dita Wisesa dengan NIM 21205. Jadi, amortisasi ini merupakan proses pengurangan nilai aktiva tidak terwujud yang dilakukan dalam setiap periode akuntansi. Nah, amortisasi ini memiliki fungsi sebagai cerminan pada nilai aset perusahaan saat akan dijual kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kristina Sandra. Next. Perbedaan metode garis lurus dan metode saldo menurun.
Pada amortisasi terdapat dua jenis metode yang dapat digunakan, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method, yaitu perhitungan dengan mengalokasikan total beban biaya yang besarnya sama atau konstan setiap tahunnya hingga pada akhir masa manfaat yang telah ditetapkan. Untuk yang kedua, dengan metode saldo menurun atau declining line method, merupakan perhitungan nilai beban yang menurun dengan cara menerapkan tarif atas nilai sisa buku dan nilai sisa pada akhir masa manfaat harus diamortisasikan sekaligus. Next. Amortisasi dalam pajak penghasilan. Amortisasi diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut. Pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan diamortisasi sesuai tarif yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pajak sebagai berikut. Berikut merupakan tabel masa manfaat dan tarif pajak. Terdapat 4 kolom. Yang pertama ada kelompok harta tak berwujud, kolom kedua ada masa manfaat, dan kolom ketiga tarif penyusutan dengan metode garis lurus, dan pada kolom keempat ada tarif penyusutan dengan metode saldo menurun. Yang pertama, kelompok harta tak berwujud bukan bangunan, kelompok 1 memiliki masa manfaat 4 tahun, dengan tarif penyusutan metode garis lurus 25% dan metode saldo menurun 50%. Yang kedua, kelompok harta tak berwujud bukan bangunan kelompok 2 tahun dan tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 12,50% dan tarif penyusutan metode saldo menurun sebesar 25%. Yang ketiga, kelompok harta tak berwujud bukan bangunan kelompok 3 memiliki masa manfaat 16 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 6,25% dan tarif penyusutan metode saldo menurun 12,50%. Dan yang keempat, kelompok harta tak berwujud bukan bangunan kelompok 4 memiliki masa manfaat 20 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 5% dan metode saldo menurun sebesar 10%. Yang kedua, ada kelompok harta tak berwujud berupa bangunan. Yang pertama ada bangunan permanen yang memiliki masa manfaat 20 tahun dan tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 5%. Untuk tarif penyusutan metode saldo menurun tidak ada. Dan selanjutnya ada kelompok harta tak berwujud berupa bangunan tidak permanen yang memiliki masa manfaat 10 tahun dan dengan tarif penyusutan hanya dengan metode garis lurus sebesar 10%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agatha. Oleh Dita. Untuk contoh soalnya sendiri, itu berikut contoh soal perhitungan amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Pada tanggal 4 April 2018, PT Mawarsari membeli franchise sebuah perusahaan dagang PT Indo April seharga 100 juta selama 5 tahun. Buatlah perhitungan amortisasi franchise tersebut. Untuk penyelesaiannya, diketahui nilai pembelian itu 100 juta, usia manfaatnya itu 5 tahun, dan tarif penyusutan itu 25%. Penyelesaian metode garis lurusnya, tahun 2018, amortisasinya, itu tarif penyusutan dikalikan dengan nilai pembelian, di mana tarif penyusutannya 25%, dikalikan dengan nilai pembelian 100 juta. Hasilnya yaitu 25 juta. Begitu juga cara menghitungnya dengan tahun 2019, 2020, 2021, hingga 2022. Maka jumlah yang membedakan untuk setahun pada tahun 2018
yaitu 25 juta. Untuk jurnal amortisasinya sendiri itu beban amortisasi di debit 25 juta serta aktiva tidak berwujud kredit 25 juta. Next. Untuk cara menghitung amortisasi pada bulan pertama, itu ada 6 cara. Yang pertama itu kita harus mengumpulkan data. Yang kedua, kita harus menyiapkan spreadsheet atau kertas kerja. Yang ketiga, kita harus menentukan pinjaman sebelumnya atau awal. Itu dengan menggunakan rumus P dikali I bagi 12 per 1 dikurangi 1 ditambah 1 per 12 dikurang T, di mana untuk P-nya itu sendiri merupakan pokok pinjaman, I itu suku bunga, T itu merupakan tenor pinjaman. Yang keempat itu menghitung angsuran bunga menggunakan rumus angsuran bunga sama dengan saldo pinjaman sebelumnya, dikalikan dengan suku bunga, dikalikan dengan 30 per 360. Untuk 30-nya itu sendiri untuk 1 bulan, 360 itu untuk 1 tahun. Yang kelima, itu menghitungnya dengan menghitung angsuran pokok. Rumusnya itu angsuran pokok sama dengan total angsuran dikurangi dengan angsuran bunga. Yang terakhir atau yang keenam, itu menghitung saldo pinjaman bulan pertama amortisasi dengan rumus saldo pinjaman sama dengan saldo pinjaman sebelumnya dikurangi dengan angsuran pokok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari. Selanjutnya, contoh cara menghitung amortisasi pada bulan pertama. Diketahui pokok pinjaman sebesar 10 juta dengan suku bunga 6% serta tenornya adalah 12 bulan, dihitung amortisasi pada bulan pertama. Total angsuran sama dengan pinjaman pokoknya 10 juta dikalikan suku bunga 6% dibagi 12 per 1, 1 ditambah suku bunga 6% dibagi 12 dikurangi 12, jadi hasilnya 664. Mencari angsuran bunganya dari saldo pinjaman sebelumnya yaitu 10 juta dikali suku bunganya 6% dikali 30 per 360 dengan hasil 50.000. Angsuran pokok dicari dari total angsurannya 664 dikurangi 50.000 yaitu 664. Mencari saldo pinjaman dari saldo pinjaman sebelumnya yaitu 10 juta dikurangi 664 yaitu dengan hasil 9.189.336. Next. Di sini kita mencari cara menghitung amortisasi keseluruhan periode. Dengan menggunakan tabel ini, dapat kita lihat pokok bunganya sama dari bulan pertama sampai bulan 12. Pada bulan kedua, total angsurannya tetap sama, yaitu 860.664. Dengan angsuran bunga didapat dari saldo sebelumnya yaitu 9.189.336 dikali suku bunganya yaitu 6% dikalikan 30 per 360 yang hasilnya 45.947. Angsuran pokok bulan kedua yaitu dari total angsuran yaitu 860.664 dikurangi 45.947 yaitu dari angsuran bunganya yang hasilnya 814.718. Saldo pinjaman pada bulan kedua yaitu dari saldo pinjaman bulan sebelumnya dikurangi
angsuran pokoknya yaitu 814.718 yang hasilnya 8.374.618. Next, pada bulan ketiga total angsuran tetap sama yaitu 860.664. Lalu mencari angsuran bunga dengan saldo pinjaman sebelumnya ya tadi 8.374.618 dikalikan suku bunga yaitu 6% dikalikan 3/360 yang hasilnya 41.873. Mencari angsuran pokok pada bulan ketiga yaitu dari total angsuran yaitu 860.664 dikurangi 41.873 yang hasilnya 818.791. Saldo pinjaman bulan ketiga yaitu dari saldo pinjaman bulan sebelumnya yaitu 8.374.618 dikurangi 818.791 yang hasilnya 7.555.827. Begitu juga pada bulan-bulan berikutnya, kita lihat pada bulan ke-11, yaitu total angsurannya tetap sama, 860.664. Jadi kita mencari angsuran bunga pada bulan ke-11 dengan saldo pinjaman sebelumnya itu 1.708.504 dikalikan suku bunganya 6% dikali 30/360 yang hasilnya 8.543. Kita mencari angsuran pokok pada bulan ke-11 yaitu dari total angsurannya 860.664 dikurangi tadi angsuran bunga 8.543 dengan hasil 852.122. Jadi saldo pinjamannya kita peroleh dari saldo pinjaman bulan sebelumnya yaitu 1.708.504 dikurangi 852.122 yaitu hasilnya 856.382. Lalu untuk bulan ke-12 atau yang terakhir itu total angsuran masih sama yaitu 860.664 dengan angsuran bunganya 856.382 dikali 6% suku bunganya dikali 30/360 dengan hasil 4.282. Angsuran pokok pada bulan 12 yaitu 860.664 dikurangi 4.282 yang hasilnya 856.382. Maka saldo pinjaman pada bulan sebelumnya itu kan 856.382 dikurangi angsuran pokoknya yang hasilnya 856.382, jadi saldo pinjaman terakhir pada bulan ke-12 yaitu 0. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih Silviana. Silviana dengan kelompok geser slide 2 terakhir dong sebelum ini. Digeser ke kiri ya, bukan ke kanan. Bentar, Bu. Slide berapa? 8. Betul, Silviana. Ini ya, Bu. Oke, nah di sini yang diminta diketahuinya pokok pinjamannya adalah 10 juta
Lalu suku bunga yang berlaku adalah 6%. Nah, teman-teman jangan terkecoh ya. Kalau misalnya yang ditanya tahun, berarti teman-teman tidak perlu membaginya. Cukup teman-teman hitung yaitu 6% per tahun gitu ya. Misalnya saya minta untuk 5 tahun. Berarti cukup teman-teman menghitungnya dari yaitu 10 juta dikali 6% dibagi 1 dikurangi 1 plus 6%. Cukup itu saja. Tapi kalau diminta untuk per bulan, silakan teman-teman menggunakan cara seperti ini. Bisa dipahami bedanya kalau per tahun dan per bulan? Halo. Bisa, Ibu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya, kalau menghitung angsuran bunga, berarti karena di sini, coba di next ke slide selanjutnya. Di tabelnya, di Silvana, atau siapa yang share screen? Belum kelihatan ya, Bu? Belum, diturunin aja, nggak usah di slideshow. Bermasalahkah? Udah, Bu. Oke, nah. Jadi kalau tadi teman-teman lihat saldo pinjamannya itu 10 juta. Bunganya 6%. Nah, maka untuk menghitung angsuran bunga, next lagi ke atas, berarti maaf nih. Ya. Nah, berarti nilai 50.000 itu tadi didapat dari 10% dikalikan 10 juta dikalikan 6%, dikali 30 dibagi 360. Kenapa? Karena dia ingin menghitung perharinya itu berapa sih sebenarnya. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya menghitung dalam bentuk tahun, berarti di sini 10 juta dikali 6% aja cukup. Tidak perlu dikali dengan 330 dibagi 360. Itu tidak perlu. Gitu ya. Oke, turun lagi. Ya. Oke. Jadi, kalau teman-teman tadi sudah dapat angsuran bunga 50.000, lalu kemudian total angsuran sudah 860.000, maka untuk mencari angsuran pokok, maka di sini 860 dikurangi dengan 50.000, hasilnya 810. Lalu nilai 810.000 ini tidak berhenti teman-teman, masih harus kita selisihkan untuk mendapatkan saldo pinjaman yaitu 9.189. Lalu bagaimana dengan keberikutnya? Keberikutnya itu kebetulan total angsuran di sini nilainya tetap sama gitu ya. Jadi hasilnya adalah 860.000. Nah, ketika untuk di bulan berikutnya, maka untuk mendapatkan yang namanya angsuran pokok, itu teman-teman bisa menghitung dengan cara yang sama kayak tadi. Yaitu kalau tadi adalah 10 juta, teman-teman bisa kok menghitung dengan cara, sebentar, saya juga harus membuktikan ini, benar apa tidak. 9.189.336 coba naik lagi rumusnya. Dikali dengan 6%, yaitu 0,06, hasilnya 550.360,16 dikali 30 dibagi 360. Itu hasilnya 0,083 dikali dengan 551.360,16. Hasilnya 45.000. Benar nggak ya? Coba turun. Nah, betul, teman-teman. Paling cuma selisih koma. Jadi, teman-teman bisa menghitung total angsuran, angsuran pokok yang berikutnya, itu dengan cara
tadi adalah dari saldo pinjaman, lalu kemudian yang dicari angsuran bunga ya maaf teman-teman. Jadi kalau untuk menghitung angsuran bunga, teman-teman bisa menghitung dari saldo pinjaman, dikalikan bunga yang berlaku 6%, terus dikalikan dengan periode waktunya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak diminta untuk menghitung dalam bentuk periode waktunya, ya berarti tidak perlu dikalikan. Nah, kalau sudah dapat hasilnya 45.947, kalau di saya dapatnya 45.946,68. Itu didapat dari 9.189.336 dikali 6% dikali 30 per 360, sehingga hasilnya adalah 45.947. Nah, untuk mencari angsuran pokok berarti karena total angsurannya itu tetap dari bulan ke bulan, maka 664 kita kurangkan dengan 45.000, hasilnya adalah 814. Bagaimana untuk mencari di saldo pinjaman di akhir periode bulan kedua? Ada yang mau coba jawab? Dapatnya dari mana? Nilai 8.374 itu dapatnya dari mana, teman-teman? Semoga yang nggak presentasi yang jawab ya. Kalau yang presentasi jawab pasti udah hafal gitu. Kristina, bisa jawab kira-kira? Halo Tina, Kristina. Ya, 15 ini terakhir. Ya, gimana? Jawabannya dari mana? Dapat 8.374 itu dapat dari Jawab. sabar Feb. Dari mana Kristina? Hati-hati loh teman-teman, kalau nggak menyimak nanti saya panggil sampling ini biasanya ketahuan. 8,3 didapat dari 9 juta dikurangi dengan dapatin Dikurangi angsuran pokoknya. Dikurangi angsuran pokoknya yang di tahun yang di bulan keberapa nih? 1, 2, 3. Di bulan yang ke 2. Ya, Sandra ya. Oke, jadi 9,1 kalian kurangi dengan 814 itu hasilnya adalah 8.374. Nah, bagaimana dengan cara menghitung angsuran pokok bunga di bulan ketiga? Ada yang mau coba dapat dari mana itu angsuran pokok pinjaman, angsuran bunganya? 41.000 itu didapat dari mana, teman-teman? Ada yang mau coba? Kalau hanya diketahui saldo pinjamannya saja sama total angsuran. Untuk mencari angsuran bunga didapat dari halo. Ada yang dapat nggak? Saldo terakhir, saldo pinjaman terakhir dikalikan berapa, teman-teman? Dikali 6%. Dikali 6%, dikali lagi dengan 30 per 360. betul. Jadi dari nilai 8.300 ya, teman-teman ya. 8.374 dikali 6% dikali dengan 30 per 360. Nanti hasil untuk itu adalah 41.873. Jadi sama halnya dengan angsuran bunganya. Semoga teman-teman paham konsepnya karena saya bisa jadi akan mengeluarkan ini pas saat ujian. Nanti kalau teman-teman udah dapat contohnya itu dengan cara
menghitungnya di sini adalah periode bulan yang diberikan contoh oleh kelompoknya Vunike. Jadi Vunike nanti di-share kembali ya di BAG untuk contoh menghitung yang per bulan ini biar teman-teman bisa mempelajarinya. Lalu untuk yang menghitung per tahun, silahkan nanti teman-teman menyimak video yang saya sampaikan di dalam belajar. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak, teman-teman? Monggo, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan konsep amortisasi bisa dipahami semua? Paham, Bu. Paham ya. Oke, kalau misalnya nanti belum paham, silahkan. Kalau mau iseng-iseng, boleh kok diulangi cara saya mengerjakan soalnya, terus nanti cari jawabannya bagaimana. Kalau salah, saya diinfo ya. Tapi semoga infonya nggak jam 9 malam atau jam berapa. Nah, gitu. Oke. Gitu teman-teman. Untuk jadwal UTS, kita belum tahu tanggal berapa. Kalau misalnya terjadwal, ya berarti terjadwal saat kalian kelas, ya berarti kalian ujian di hari Rabu jam 7 sampai dengan di jam 10 gitu ya. Nanti kalau untuk soal berapa banyak, Bu? Nah, itu biasanya saya pakai esai semua. Jadi siap-siap teman-teman kalau misalnya mengerjakan itu dipelajari lagi bahan yang pernah saya bagikan sama jawaban-jawaban latihan. Lalu kemudian nanti teman-teman kalau punya waktu buat ngeprint ya silahkan di-print terus dicek cara menghitungnya bagaimana. Kalau misalnya tidak punya waktu buat ngeprint, ya cukup dari PPT-nya terus kemudian dihitung lagi ulang ya, atau memperhatikan videonya. Nah, terus teman-teman nanti pas saat mengerjakan ujian itu saya minta untuk di kertas, ditulis tangan, dan di-scan dalam bentuk PDF. Jadi tidak ada yang diketik. Karena kalau diketik biasanya tambah lama waktunya, karena harus mencari equation dan segala macam. Gitu. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dengan konsep untuk UTS? Halo. Ada yang mau ditanyakan tidak? Makasih ya, Gaya. Oke. Ada yang mau bertanya? Untuk UTS? Kalau misalnya teman-teman tidak dapat angka di tabel, ya berarti dicari rumus manualnya. Bisa jadi saya kayak kemarin, soal yang kita kedua itu kan saya tidak membimbing teman-teman untuk mengecek nilai yang ada di tabel, melainkan kalian diminta untuk mencari nilai yang ada di tabel tersebut. Nilai yang di luar tabel tersebut maksud saya. Jadi teman-teman harus mempelajari cara manual menghitung nilai-nilai yang ada di tabel. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti mengecek di belajarnya, maka untuk tabel sendiri sudah saya share sebenarnya. Nah, ini teman-teman, tabelnya di sini. Jadi nanti silakan teman-teman mengecek tabelnya yang ada di sini, lalu nanti kalau misalnya jawaban latihan ini nanti akan saya share setelah ini bersama dengan record Zoom-nya hari ini. Gitu. Oke, setelah UTS itu jatuh di hari apa teman-teman? Rabu ya? Kita masuk lagi. Halo. Benar tidak teman-teman? Setelah libur Paskah itu jatuh di hari Rabu tanggal 13 toh harusnya. Nah, di tanggal 13 April itu biasanya teman-teman kuliah pengganti di hari apa ya kemarin ya? Kemarin kita kuliah pengganti di hari apa teman-teman? Halo, hula.
Belum ada nih kue Oke. pengganti. Belum ada. Kemarin nggak jadi kue pengganti kalau nggak salah. Oh iya, nggak jadi kuliah pengganti ya. Berarti kalau gitu mau kuliah pengganti di hari apa? Ada yang mau coba mengusulkan kuliah penggantinya teman-teman biasanya di hari apa? Halo. Ada Hari yang kosong Jumat, Bu. waktunya? Gimana Ertika? Hari Jumat, Bu. Hari Jumat. Yang lain gimana? Bisa, Bu. Jam? Jumat siang bisa. Kalau Jumat. pagi masih kuliah. Oke. Kalau jam sebentar, saya lihat dulu. Ini Jumat siang jam 1 atau jam 12? Bisa, Bu. Yang lain jam 12 siang bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, Dede bisa ya, Dede? Angkatanmu? Bisa, Bu. Oke. Berarti nanti di hari Jumat tanggal 22 bulan 4 di jam 12 itu kita akan kuliah pengganti MK. Jadi di di minggu tersebut teman-teman ada 2 kali kuliah MK, tanggal 20 plus tanggal 22. Gitu ya. Karena hari pertama jeda Paskah teman-teman masuk di tanggal 20, jadi tidak libur lagi. Oke, di sini yang masuk hanya 57, sebentar saya akan screenshot dulu sebelum saya akhiri. Maaf, sebentar. Nanti hasil screenshot-nya akan saya info di WA. Sekarang tanggal 30. Tanggal 30 bulan di slide kedua. Ini nggak ada yang mau bertanya nih buat ujian. Tanda-tanda kalau kalian diam-diam seperti ini, besok bisa jadi pada panik.com biasanya ujiannya. Nggak ada yang mau bertanya, teman-teman? Bisa ini lancar nanti? Bu, saya mau bertanya yang terkait desimal buat yang amortisasi, Bu. Itu langsung dibulatkan apa masih ini, Bu? Desimalnya tetap dimasukkan. Kasih sebenarnya makin mendekati dengan angka 0 itu makin bagus gitu ya. Tapi bisa juga kadang kan kalau kita menghitung menggunakan desimal, jadi nanti hasilnya bisa minus-minus gitu ya, minus 2 angka atau minus 1 angka. Satu angka di sini bukan desimal, maksud saya bisa jadi minus 1, minus 12, minus berapa. Nah, sebenarnya kalau amortisasi itu semakin pelunasannya mendekati angka 0, semakin baik. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa Bu, kayaknya lebih nyaman kalau misalnya dibulatkan. Ya silahkan monggo. Tapi hati-hati ketika membulatkan, di situ teman-teman harus teliti. Biasanya kadang nggak ada yang teliti gitu loh. Jadi itu yang saya wanti-wanti kepada teman-teman. Biasanya teman-teman langsung berusaha-berusuh, terus pokoknya cepat selesai, lalu kemudian nanti tidak dicek di hasil akhirnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi nanti silakan menggunakan 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma aja cukup. Baik, terima kasih, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Untuk screenshot presensi sudah saya share ya per hari ini di grup sama catatan tadi perpetuitas. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri?
Oke, jika tidak ada pertanyaan, berarti kuliah saya akhiri. Saya harap teman-teman sukses, lancar untuk mengerjakan untuk UTS-nya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Ingat, biasanya kalau contek-contekan, satu kelas jawabannya salah, itu mungkin terjadi karena jawaban satu orang bisa dicopy dengan banyak orang. Nah, itu saran saya, hati-hati pas saat kalian mengerjakan dengan cara yang model kerjasama seperti itu. Dan saya berharap teman-teman juga mengerjakannya itu yang jujur ya, jangan sampai mengerjakan dengan tidak jujur. Oke, nanti kalau ada apa-apa saya diinfo agar misalnya Bu mati lampu gitu ya. Nah, kalau mati lampu di awal itu ya berarti diinfo, jangan pas akhir mati lampu baru diinfo. Kalau misalnya mati lampu, diusahakan HP teman-teman punya paket data kalau ujian gitu. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Semoga sukses dan selamat pagi. Terima kasih, Pagi, Bu. Bu. Terima kasih. Selamat